Jadi kan misalkan kita tetap matok harga standar, ya Kampung Inggris lama-lama sepi. Jadi kan Kampung Inggris ini selalu penuh sesak oleh siswa kursus yang gak hanya datang dari Kediri aja, tapi juga datang dari berbagai penjuru di Indonesia. Bahkan gak jarang juga ada peserta belajar yang datang dari luar negeri. Nah, kali ini kita mau ngeliput nih tentang tempat singgah sementara selama mereka menimba ilmu di Kampung Inggris, atau yang bisa disebut dengan kos-kosan. Mau tahu apa aja fasilitasnya? Dan berapa sih harga kos-kosan yang ada di Kampung Inggris? Tonton terus videonya ya. pemilik Trijaya Kos, Jalan Anyelir nomor 22A, Tulungrejo, Kampung Inggris, 2003 wis. Daerah sini masih kursusan sedikit. Sini coba bikin kos-kosan orang tua. Terus dari cuma berapa kamar terus nambah sampai sekarang. Sekarang 23 kamar. Lantai bawah itu kan lantai 2 yang 200. Lantai bawah itu dekat kamar mandi itu 250. 200. Di atas 200, yang sini 250. Oh, ini 250 karena dekat kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi ini kan di bawah semua. Apa ya? Yang pertama, Bu. Fasilitas sama standar, kasur, lemari, colokan. Nanti. Kasur, lemari standar. Ada spraynya, ini belum ada spraynya. Ukurannya sama Pak ini, Pak ya? Sama, 3 kali 275. 275. Cuma perbedaannya ya itu naik turun aja. Sama sini kan yang 200.000. Ya. Sama kalau di lantai 2 otomatis dia itu panas duluan, dingin duluan. Iya. Yang agak lebar itu 450. Iya, nggak apa-apa kalau orang semua. Hah? Ini orangnya semua. Sini sama sini. Ini kamar mandinya Oh, ini namanya. Ini yang harga berapa ini? 4,5. Oh, 4,5. Berapa kamar Pak yang 4,5? 2 kamar. 2 kamar aja. Terus kamar mandi dalam 600. Kalau yang kamar mandi dalam itu sama, diisi sendiri apa berdua itu sama. Terus maksimalnya biasanya kalau kamar mandi dalam rata-rata suami istri. Sini kan kosan cowok sama suami istri. Kalau suami istri itu rata-rata di kamar mandi dalam. Itu diisi 3 orang apa 4 orang sama anaknya itu nggak apa-apa. Oh, ini yang Pak Sutri. Ini pihak di sini. Ini yang aluran dalam. Kamar mandi dalam. Ini khusus Pak Sutri atau bisa? Bisa cowok, bisa Bisa. Pak Sutri, bisa. Oke. Kalau Pak Sutri sama anak gitu masih bisa, Pak? Bisa, aku tambahin bed. Nanti ditambahin bed lagi. Tapi kalau itu kan jarang dipakai, berisik tuh. Oh iya. Makanya pakai itu. Harganya berapa sih? Sini 600. Pak, kalau yang di bawah kan ada yang bersihin kamar mandi ini. Kalau yang kamar mandi Kamar dalam mandi dalam dibersihin sendiri. bersihin sendiri. Posisi di dalam kamar dibersihin Ya. sendiri. 6 kamar mandi posisinya di bawah semua. Dia kan naik turun Iya. ada perbedaan. Iya. Kecuali yang sama 600 itu baru kamar mandi. Ya, kalau diisi 2 orang tambah 50.000. Misalnya yang 200 jadi 250 satu kamar. Yang 250 jadi 300. Harga segitu sudah memenuhi semuanya untuk listrik sama wifi itu sama. Oh ya, wifi-nya sini 100 Mbps. Terus sini kan listriknya pakai panel surya. Jadi nggak ada tambahan, misalnya bawa kipas apa bawa magicom itu nggak ada tambahan. Berapa WP nih, Pak? 3.640. Sumur. Air sumur. Misalnya kotor sini kan ada yang bersihkan, ada yang tukang bersihin sendiri. Tiap seminggu sekali ada pembersihan.
Misalnya khawatir airnya, insya Allah kok. Kalau untuk sampah-sampah gimana Pak? Ini kan ada tempat sampah bersama nanti diangkutin atau? Ada pengurusnya. Pengurusnya saya sendiri. Ini Air dari sumur Pak ya? Sumur. Kalau pihaknya kos tetap jam malam, nggak ada jam malam, ya maaf, sini kosan cowok, ini juga ada jam malam. Tapi setidak-tidaknya kita kan harus mengikuti peraturan desa. Cuma mengingatkan anak-anak pakai masker atau gimana, kalau keluar jangan lama-lama kalau malam. Alhamdulillah udah ada CCTV. Tiap lorong itu ada CCTV-nya. Dulu pernah ada yang bobol kamar, kemalingan. Otomatis udah terekam di CCTV. Dari luar Thailand ada, kalau dari Indonesia itu paling jauh ya otomatis Papua, Aceh itu paling jauh. Kalau negeri Thailand. Sama mana kemarin? Abu Dhabi ya. Rata-rata anak kursusan bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau kosan cowok, kalau terlalu banyak aturan, terlalu banyak dikekang, ya itu yang bikin gak nyaman. Saya memiliki kos Brit House Jalan Pancawarna di Kampung Inggris dari 2011 kalau nggak salah ya. Kan di sini ada kursusan baru buka itu loh. Terus kursusannya kan banyak anak yang nyari kos, ya ta? Terus akhirnya buka kos-kosan. Sini dekat dari Daffodil, LC, terus kursusan Kresna, dekat Tansu. Ya dekat sama itu, dulu cuma 4 kamar, sekarang ada 12. Ini fasilitasnya Bu ya? Ini kasur, ada Terus almari, kipas angin, terus wifi. wifi, oh iya. 3 baris ya? 3. Iya dah, harganya 500. Persyaratannya bawa KTP, ya itu aja udah. Bayarnya di awal. Ya kadang mas, kadang anak kan ya nggak tentu tuh. Kadang yang ngirimin orang tua nih. Iya kalau bawa Magicom itu ya tambahnya sekitar 30.000 tiap bulan. Si sebenarnya kalau buat 3 orang ya cukup, cuman kadang anaknya nggak mau, harganya naik. Nah, 2 orang kan 500, ya dah. Kalau 3 orang 600. Mandi ada berapa ruangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada yang bersihin atau sama penghuni sendiri? Yang bersihin yang punya kos. Duduk ini klosetnya. Klosetnya nggak ada. Semua ya. Umum bisa, tapi jarang yang di sini mas. Banyakan yang anak kursusan semua. Pak Sutri nggak menerima aku. Ada yang Ya. udah tua, 30 tahun gitu mungkin. Ada ya? Ada, kemarin itu bapak-bapak ada di sini, umur 50, 60. Kursus juga? Kursus Bahasa bahasa Inggris. Dia kan apa? Itulah dosen. Oh dosen. Di? Dosen di Jakarta sana. Sini kan airnya bagus, sumur. Ya alhamdulillah nggak pernah macet. Hijau-hijauan tambah menghambat Ya. debu-debu ya Bu? Jam malam, kalau cowok ya jam malamnya paling jam 10, jam 11 itu pagar ditutup. Kan gitu kadang ditutup itu tuh. Kadang anak-anak ya diketok pagar itu, kadang ada yang itu masih nanti keluar. Bersihinnya berapa hari sekali? Tiap hari mas. Oh tiap hari ya? Dengan anginnya kenceng ya. Oh iya. Ya alhamdulillah aman di sini mas, nggak pernah ada itu kehilangan. Oh ada ya? Oh alhamdulillah nggak pernah. Mungkin apa ya itu mas, kalau ada anak kos itu nggak pernah, pokoknya nggak keluar dari tata krama itu udah nggak, ibu kosnya nggak cerewet. Oh, iya.
Oh iya, penting itu. Pokoknya dia udah tahu tata krama ya udah. Saya pemilik dari OVA Kos Putra Eksklusif. Jalan Brawijaya nomor 12. 2018 bulan Juni. Kalau persyaratannya simpel aja sih. Tinggal sekarang kan banyak media ya, tinggal browsing aja. Di Mami Kos kami juga ada, terus di Google Map kan juga ada. Di Google Bisnis kami juga ada. Terus tertera nomor WA, tinggal WA saya aja. Nanti kirim KTP, di foto aja, nanti DP. Seumpama DP, kami DP minimal 100 sampai 200 ribu. Oke, TV. Ini biasanya buat tempat baju. Tempat bajunya ada 3 ya, jadi nggak takut kekurangan nanti ya. 180 kali 200. Ini siapa tahu ada rak-rakan, siapa tahu anak-anak butuh tempat ya. Tenang, cas-casan kami kayak gini. Cas-casan kami ada 2, jadi sisi kanan kiri pasti ada. Soalnya biar memudahkan anak-anak ya. Biasanya kan ngerjain tugas pasti di kasur. Soalnya di sini tempatnya nggak terlalu besar juga ya. Nah, ini kamar mandinya. Aku masuk. Ini klosetnya. Saya mementingkan kenyamanan ya, makanya saya walaupun kos-kosan seperti ini, saya kasih klosetnya juga dari brand Toto. Soalnya kenapa? Emang lebih gampang pembersihannya sih menurut saya, dan awet dan nyaman. Ini ada exhaust, nanti nggak takut pengap kalau di kamar mandi. Saya simpel aja, memang konsep saya nggak dikasih bak-bakan ya, soalnya kan shower aja, soalnya lebih minimalis dan lebih kekinian lah. Intinya lebih pembersihannya lebih mudah ya. Ini jet showernya juga ada, include. Nah, ini tempat sabunnya nanti ada di sini. Kalau air panas, mohon maaf, kami tidak menyediakan. Banyak juga soalnya yang nanyain kayak gitu. Harganya aslinya kami kalau kamar, ini kan ada kamar 2 kamar ya. Yang paling ujung nomor 1 depan tadi itu kamarnya lebih luas, harganya aslinya 2 juta. Terus yang kamar 7 kamar ini harganya 1,8. Cuma ini di era pandemi akhirnya kami diskon lah. Jadinya yang 1,8 jadi 1,6, terus yang di depan 2 juta jadi 1,7. Itu baik dihuni 1 orang maupun 2 orang harganya sama. Jadi kalau seumpama keberatan cari teman aja ke sini, nanti 2 orang, maksimal 2 orang lah. Kalau 3 orang saya nggak menerima, soalnya udah apa ya, dulu udah pernah kalau 3 orang, aduh ampun dah kamarnya, auzubillah. Kalau kami kebanyakan sih tetap anak kursusan ya, tapi ada juga yang dari umum pekerja atau yang memang kesini hanya untuk vacation kayak gitu. Kalau dari sini luar Jawa juga ada, yang Jawa juga ada. Jadi memang mix and match-nya dua-duanya banyak kok, dari Jawa maupun luar Jawa. Kalau dapur umum ada, itu kalau LPG sama Sunlight atau apapun itu memang include dari kami semua. Jadinya kalau seumpama LPG-nya habis, kami yang ganti. Tapi kalau seumpama bumbu-bumbu yang lain atau masak makanan yang lain itu memang dari anak kos sendiri. Ini kompornya ada di sini ya. Kalau LPG-nya emang dari sini, ini dari sini semua. Maaf ya keberantakan ya. Ini ada wastafel di sini. Kalau dari semua perabotannya, maksudnya ini semua include kami yang menyediakan. Jadi anak-anak cuma ya udahlah, kalau bumbu garam-garam ini juga kami juga. Kalau di sini nanti ada tempat cucian, tapi biasanya anak kos jarang sih nyuci. Biasanya nyucinya di kamar mereka senengnya. Semuanya sudah include semuanya. Nanti kalau seumpama si anak kosnya pengen ganti spray atau selimut, udah nggak usah pakai laundry, langsung aja bilang saya, nanti pasti saya ganti kok. Jadi include semuanya, nggak ada tanggungan buat anak kos. Kalau untuk laundry baju? Kalau laundry baju kami tidak menyediakan, cuma kami ada. Nanti kalau seumpama anak kos pengen tahu nomornya, soalnya langganan saya.
tinggal WA aja nanti diambil kok dari sini juga kan deket dari laundrynya. Terus ada juga yang dari India, pernah aku yang dari India 2 orang. Oh itu kan nggak bisa makan juga, bawa magicom sendiri, bawa anu sendiri, terserah lah, mau terserah, nggak apa-apa, nggak ada tambahan biaya kok kalau dari aku. Intinya 1,6 dan 1,7 udah include semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini air bisa dicek kok, air ngalirnya banter kok, nggak itir-itir beneran. Soalnya emang udah dikonsep dari awal. Kan aku bangun sama suamiku bangun kos ini lihat-lihat ya, pernah ke Ibis Budget. Nah, dengan kamar sekecil itu kan Ibis Budget, dia hotel tapi kayak kos-kosan. Bisa kok, makanya saya inginnya di sini saya konsep seperti itu. Tapi ya memang lah namanya itu kontraktor, yang sini ala-ala bangun sendiri kan jelas beda. Untuk interiornya pun juga beda. Tapi kan setidaknya saya buat senyaman mungkin, baik itu listrik maupun airnya juga. Ada tandon, ada toren yang di atas lantai 3. Insya Allah nyalanya kuat kok air. Jadi keluar masuknya anak kos ataupun lainnya pasti kepantau. Soalnya CCTV-nya lantai 1, lantai 2, lantai 3 ada CCTV semua. Sejak kejadian itu akhirnya yang sini kasih CCTV. Jadi bisa dipantau lewat HP. Jadi saya kemana-mana pun saya bisa mantau kos-kosan, mantau waret, bisa semua. Pun ada cewek yang masuk ke atas pasti akan kami tolak. Soalnya batas ada di depan lobi tadi. Oke, gitu. Soalnya benar-benar menjaga. Habis sih airnya. Biasanya sih tak nyalain. Tidak apa-apa lah. Ya. Ini dispenser biasanya sih tak nyalain ya. Ini lagi habis, belum diganti. Biasanya air panas, air dinginnya udah tersedia di sini. Kalau anak-anak semua habis, tinggal WA saya aja, nanti pegawai saya yang di bawah ke atas nganterin. Per kamar ada tempat sampah juga? Iya, kalau per kamar kami sediakan di depan kamar pasti ada tempat sampah masing-masing. Ya. Itu juga sama-sama nanti dibersihin sama. Iya, mohon maaf ya, hari ini belum dibersihin jadinya agak berantakan ya. Untuk kami akses keluar masuk 24 jam. Misalnya kami dibawakan ada warnet ya, lantai 1, lantai 2 warnet, lantai 3 kos-kosan. Akses masuk keluarnya 24 jam. Tapi yang paling penting dari saya, tidak boleh memasukkan cewek. Ini bener kos-kosan, tapi nggak ditunggu, maksudnya nggak jadi satu sama penghuni kosnya. Jadi kalau anak kan, saya sendiri pernah kos ya, kan butuh kebebasan dalam arti nggak ada rasa sungkan atau gimana sama ibu kosnya ya. Jadi mereka nganggep ini kan ya semi-semi kayak penginapan, semi-semi hotel kan. Kalau ada apa-apa tinggal WA aja, Bu, ini. Saya percaya kok sama anak kos saya, soalnya kan juga dipantau CCTV, juga tiap minggu dibersihkan. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kan pasti ketahuan. Tapi anak kos kebanyakan bilang gitu, ibunya ramah kayak gitu, supel. Iya emang. Kalau dari pandemi itu 7 bulan pertama itu loss, nggak ada yang masuk. Masalahnya pihaknya desa menutup diri, nggak boleh ada yang kesini. Itu 7 bulan kosong. Habis 7 bulan desa itu ngasih kelonggaran, anak masuk, itu mulai stabil lagi. Cuma harganya yang belum stabil. Harganya masih mengikuti. Kalau murahnya ini masalahnya kondisi, Mas. Kondisi pandemik. Jadi kan misalkan kita tetap matok harga standar, ya Kampung Inggris lama-lama sepi. Awal sampai ya sebelum pandemi ya, sampai sesudah pandemi ini saya banyak menolak orang kan. Cuma kan keterbatasan ya, kamarnya cuma ada 8. Nah, itu aja KTP, DP udah selesai. Kapan H-1 kesini, WA aja, nanti langsung saya siapkan kamarnya, masuk, udah selesai. Ya supaya kayak dulu lagi, ya semoga wabah ini cepat hilang ya. Jadi gimana? Udah ada bayangan belum tentang kehidupan di sini? Jika kalian akan ke Kampung Inggris dalam waktu dekat dan berencana mencari kos-kosan, silakan pertimbangkan kebutuhan serta budget kalian sendiri ya. Jika kalian ada pertanyaan seputar Kampung Inggris, jangan lupa untuk langsung aja tanya di kolom komen di bawah ya. Atau juga bisa di www.kampungstripinggris.com.
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.